Shalom, Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Kembali kita bersyukur di hadirat-Nya karena masih diberi kesempatan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian YouTube GKPO Halim Pernakusuma. Sebelumnya mari berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur di hadirat-Mu. Oleh anugerah kasih sayang Tuhan, kami boleh ada dalam renungan harian GKPO Halim Pernakusuma karena kami sungguh rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang menjadi kekuatan, pelita dalam jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Kisah para Rasul 17 ayat 22 dan ayat 24 demikian. Paulus berdiri di hadapan sidang Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada ilah-ilah. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia." Saudara-saudara, melalui bacaan ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Tekun Memberitakan Injil. Dalam bagian firman Tuhan ini dimulai dengan kesedihan hati Paulus tatkala melihat bahwa kota Athena, ibu kota Yunani, ternyata penuh dengan patung-patung berhala. Itu ayat 16. Hal ini kemudian memotivasi Paulus untuk tekun, bersemangat, dan lebih bersemangat lagi untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Bahkan dia bertukar pikiran dengan orang yang setiap hari dijumpainya di pasar. Ayat 17. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Kisah para Rasul 17 mulai dari ayat 1 sampai 34. Namun hanya ada beberapa ayat saja yang tadi saya baca. Menarik bahwa perjumpaannya dengan beberapa ahli pikir Yunani dari golongan Stoa maupun Epikurus ayat 18 membuahkan kesempatan bagi Rasul Paulus untuk apa? Untuk berbicara di depan sidang terbuka Areopagus. Sidang Areopagus itu kalau yang dapat kita pahami adalah semacam DPRD-nya kota Athena, ya, ibu kota Yunani. Peluang emas ini tentu saja dimaksimalkan oleh Rasul Paulus untuk apa? Untuk menjelaskan secara tuntas mengenai Allah sebagai pencipta. Sekali lagi, kesempatan emas ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk menjelaskan secara lengkap, secara tuntas tentang apa atau mengenai apa, yaitu mengenai Allah sebagai pencipta yang juga Tuhan atas ciptaannya, serta tidak tinggal dalam kuil buatan tangan manusia. Allah sedemikian tidak dilayani oleh tangan manusia, sebaliknya dialah pemberi dan penopang kehidupan manusia. Ayat 25. Paulus kemudian mendorong semua pendengarnya agar apa? Agar mereka mencari Dia seraya mendoakan agar mereka dapat menjamah dan menemukan Tuhan, Dia yang tidak jauh dari mereka. Ayat 25 sampai 27. Lalu yang kita temukan adalah ada muncul masalah, yaitu ketika dalam khotbahnya Rasul Paulus, di mana dia mendorong mereka, ya, orang-orang Athena atau jemaat di Athena ini, ya, untuk apa? Untuk bertobat dengan tidak memperlakukan Allah seperti berhala sebelum penghakiman Allah diberlakukan atas mereka. Ayat 29 sampai 31. Dan kita melihat bahwa kaum terpelajar Yunani yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati langsung bereaksi menolak Rasul Paulus. Namun kita melihat bahwa ada juga yang percaya kepada pemberitaan Rasul Paulus.
termasuk salah seorang anggota Areopagus atau anggota DPRD-nya kota Athena. Saudara-saudara, ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Kita menemukan bahwa berkat ketekunan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil, bahkan sampai dia bertukar pikiran dengan orang-orang yang dijumpainya di pasar, bayangkan, ya, ini membuahkan hasil. Ya, ini membuahkan hasil. Karenanya dalam bacaan ini melalui renungan harian channel YouTube GKP Halim Pernahkusuma, ada beberapa hal yang hendak mau kita renungkan, yang mau saya bagikan kepada kita, supaya kita terpanggil untuk betul-betul tekun memberitakan Injil. Kenapa? Karena cepat atau lambat pasti akan ada hasilnya. Hal yang menarik untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga melalui renungan ini, yaitu pertama, kita harus memiliki kepekaan seperti Rasul Paulus melihat setiap peluang sebagai kesempatan berharga untuk memberitakan Injil. Hal ini tidak terlepas dari kepedulian dan belas kasihan melihat begitu banyak jiwa yang membutuhkan Injil. Karena itu mari supaya kita terpanggil untuk memberitakan Injil. Yang kedua, kita belajar dari konsistensi Paulus memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan intisari Injil. Jadi saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini tentu menarik untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul terpanggil dan terkhusus tekun untuk memberitakan Injil. Demikian renungan bagi kita, mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Meteraikan ia dalam kehidupan kami, dan biarlah kami terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi sekerja Allah, tekun memberitakan Injil. Kami melihat peluang demi peluang, sehingga ada banyak kesempatan untuk menyerukan pertobatan, dan ada orang-orang yang menjadi percaya menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya. Jadikanlah kami menjadi alat di tangan-Mu Bapa untuk membawa jiwa kepada-Mu. Ini doa kami, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.